Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Raisya Rania Insyiram, BP 1910 11 30 65. Jadi di sini aku menjelaskan tentang bagaimana tata cara penyelesaian hasil pemilihan umum. Di sini apa bedanya sengketa pemilihan umum dengan sengketa hasil pemilu? Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten atau Kota. Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Dalam hal terjadi sengketa hasil pemilu, maka lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah Mahkamah Konstitusi. Tetapi untuk sengketa proses pemilu, lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa proses tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu atau yang kita kenal dengan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Pengajuan gugatan atas sengketa proses pemilu ke PTUN dilakukan setelah upaya Pasal 24C ayat 1 yang berbunyi yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dan yang terakhir, memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan. Selain pasal 24C ayat 1, ada juga dasar hukum lainnya. Yang pertama, Undang-Undang Pemilu dan Pemilu Kada. Yang kedua, PMK nomor 15 PMK 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Itu PMK nomor 16 PMK 2003 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang keempat, PMK nomor 17 PMK 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dan yang terakhir, jurisprudensi MK. Selain itu, juga terdapat dasar hukum lainnya. Yang pertama, PMK nomor 3 tahun 2013 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua, PMK nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang ketiga, PMK nomor 4 tahun 2018 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang keempat, PMK nomor 2 tahun 2020 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dan yang kelima, PMK nomor 4 tahun 2020 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilu gubernur, bupati, dan wakil bupati. Dasar hukum yang tadi ada juga dasar hukum lainnya. Yang pertama, PMK nomor 3 tahun 2013 pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua, PMK nomor 1 tahun 2014 pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang ketiga, PMK nomor 4 tahun 2018 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
Dan yang kelima, PMK nomor 4 tahun 2020 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali. Pemohon dan termohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Perselisihan yang diajukan adalah keberatan peserta pemilu atas penetapan hasil pemilu yang dibuat oleh penyelenggara pemilu. Pemohon diantaranya yang pertama peserta pemilu, DPR dan DPRD, partai politik. Selanjutnya DPD beserta perseorangan calon anggota DPD. Selanjutnya presiden dan wakil presiden sebagaimana pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang ketiga termohon. Apabila yang menjadi pemohon adalah DPR, DPD, dan DPRD, presiden dan wakil presiden, maka yang akan menjadi termohon adalah KPU dan turut termohon adalah KPU daerah di mana perselisihan tersebut terjadi. Permohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Yang pertama, pemohon diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dibuat oleh pemohon atau kuasanya kepada MK. Hal ini sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang B, permohonan ditandatangani oleh pemohon dan kuasanya dalam 12 rangkap. Terdapat dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang C, permohon setidak-tidaknya harus memuat yang pertama identitas pemohon, yang kedua menguraikan tentang perselisihan hasil pemilu yang menjadi dasar pemohon melakukan posita. Yang ketiga, hal-hal ini yang diminta untuk diputuskan atau petitum terdapat dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang D, pemohon harus disertai alat bukti yang mendukung permohonan. Terdapat dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah. Selanjutnya, permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU. Penetapan hasil pemungutan suara. Yang selanjutnya pemilu ulang, dan yang terakhir penghitung ulang. Kualifikasi sistematis, terstruktur, dan masif. Terstruktur adalah struktur organisasi, spesialisasi, standarisasi, dan koordinasi atau organisasi. Sedangkan sistematis yaitu struktur konseptual fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang bekerja sebagai satu kesatuan organik untuk mencapai hasil yang diinginkan secara efektif. Selanjutnya masif, keadaan yang mendominasi dalam keadaan yang lebih kurang. Selanjutnya batas waktu. Yang pertama, pengajuan pemilu nasional biasanya 3 kali 24 jam sejak penyelenggara mengumumkan penetapan hasil. Yang kedua, pengajuan pemilu kada. Yang kedua, pengajuan pemilu kada 3 hari sejak pengumuman penetapan. Yang terakhir, putusan. Pertama, permohon tidak dapat diterima apabila pemohon dan permohonannya tidak memenuhi syarat. Yang kedua, permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya mahkamah membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU serta penetapan hasil penghitungan suara yang benar. Ketiga, permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, putusan sela. Perintah MK untuk mengulang penghitungan atau pemungutan sebagian atau secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari video saya. Terima kasih. Kapan-kapan lagi.